Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Diki. Ya, terima Selamat kasih. malam. Ya, saya terima kasih Diki sudah bersedia. Tidak semua. Ya, kadang-kadang ada kesibukan anak-anak muda. Saya merasakan sekali. Ini adalah masa-masa yang kita itu suka vacation, vacation. Jadi traveling. Jadi Diki punya hobi mirip dengan saya, travel. Diki, saya suka sekali gimana kalau Diki memperkenalkan diri ya. Walaupun CV-nya sudah ada, gitu ya. CV-nya sudah ada, saya sudah tahu ini adalah generasi muda yang saya sukai. Saya sukai. Ya, nama saya Diki Rizaldi, panggilannya Diki. Asal saya dari Indonesia, tepatnya betul Indonesia, tepatnya di Belitung Timur, di Desa Gantung, atau kelahirannya Andrea Hirata. Saya kebetulan tetangganya Andrea Hirata. Rumah saya sekitar 300 meter dari rumah Andrea Hirata. So, saya lulus dari SMK Negeri 1 Manggar di Belitung Timur tahun 2015. Kemudian lanjut kerja sebagai pemandu wisata di Pulau Belitung dari tahun 2015 sampai 2018. Kemudian dari 2018 sampai Juni 2021 tahun kemarin, itu saya kerja sebagai pegawai pemerintah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur. Kemudian di tahun 2016 silam, saya pernah mengikuti kompetisi Duta Wisata Belitung Timur dan alhamdulillah menang sebagai Duta Wisata Intelijensia Belitung Timur 2016. Dia dari dulu 2010 pas zaman SMP itu zaman-zaman BlackBerry, teman-teman saya yang berasal dari keluarga berkecukupan itu punya BlackBerry dan mereka bisa akses lagu-lagu gitu, download lagu, dan waktu itu mereka puterin lagu-lagu musisinya Amerika kayak Miley Cyrus, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga dan lain-lain. Itu pertama kali dengar lagu bahasa Inggris, saya langsung jatuh cinta sama bahasa Inggris. Mungkin asal-usulnya dari situ kenapa bisa sampai ke sini, nanti bisa ditarik. Iya. Sekarang sedang studi di Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa. Itu datangnya bulan apa? Bulan Agustus tanggal 1, Pak. 2021. Nah, Iya. Jadi kita itu biasanya ya komunitas Permias kita. Kita itu dulu kita Permias. Permias kita itu dulu terakhir kita bisa menikmati pertemuan dan akrab sekali itu 2018. 2019, Pak. 2019. Jadi itu pertemuan di City Park, Iowa City. Pelaksananya Permias. Oh, mantap. Saya ikut dan ada 5 mahasiswa Indonesia di Kiku. 5. Waktu itu 5 mahasiswa itu. Sayang, itu kan 2019 kita itu lagi summer gitu. Itu nggak ada apa-apa kan. COVID itu datangnya kan Desember. COVID itu Desember. Saya sendiri ada di Indonesia. 2019 saya di Indonesia. Saya mendengar setelah itu di Amerika kedengaran bulan akhir Januari diketahui, Februari, Maret sudah di lock semua. Dan itu teman-temanmu, kakak kelasmu yang datang dari Indonesia kasihan. Mereka sebetulnya exchange visitor 1 tahun. Iya. Tapi ya kayak kasihan juga, kita bisa bertemu, kita senang, tapi ya itu yang bahasa Inggris itu jadi apa ya, cara saya menginisiasi tadi untuk belajar, untuk bisa dengerin terus lagu bahasa Inggris, apa ya, kayak teman dekat gitu sama teman-teman yang punya
handphone tadi supaya saya bisa dengerin lagunya terus. Dan habis itu saya dengerin terus lagunya, dan kebetulan mereka ini senang juga lagu-lagu bahasa Inggris. Jadi cuman saya itu jadi cuma pergi ke sekolah aja, nggak ke les, nggak kemana jadinya Pak. Nah tapi saya tetap mau belajar gitu bahasa Inggris. Jadi kalau ketemu sama teman yang senang dengerin lagu bahasa Inggris, kita sama-sama belajar bahasa Inggris sampai kita bisa. Nah sempat ada kendala juga pas pertama kali ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris, kemudian dengerin lagu bahasa Inggris. Jadi sempat semacam dibully sama teman-teman yang mereka mungkin berpikir karena bahasa Inggris itu masih bahasa asing banget di zaman 2010, apalagi di kampung saya waktu itu sebelum Laskar Pelangi, 2 tahun setelah Laskar Pelangi booming. Jadi kalau ada yang ngomong pakai bahasa Inggris gitu, mendengar lagu bahasa Inggris itu dianggapnya kayak sok pintar, Pak. Jadi sok jago. Dan waktu itu jadi kayak gara-gara dibilangin gitu, sempat turun confidence-nya, jadi nggak berani lagi, agak tidak berani ngomong lagi pakai bahasa Inggris di depan orang karena takut di judge, takut dibully. Dan kemudian lanjut lagi pas masuk SMK, saya ketemu sama guru-guru yang lebih suportif lagi dalam mendukung perkembangan bahasa Inggris saya. Jadi sampai-sampai mereka mengikut sertakan saya di acara Sel Indonesia Raja Ampat, yang dimana anak-anak dari beberapa sekolah yang ada di Belitung Timur itu, anak SMA, bisa berpartisipasi menjadi pemandu wisata buat bule-bule yang bawa yacht-nya, itu kapal-kapal mereka yang mereka touring. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2014. 2014. Ya, namanya Sail Indonesia Raja Ampat, Pak. Salah satu stop point-nya Yachters waktu itu di Belitung Timur dan Kabupaten Belitung. Jadi Pulau Belitung ada 2, Belitung Timur sama Kabupaten Belitung. Jadi dia berhenti juga di Belitung Timur waktu itu, dan saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk pertama kalinya mempraktekkan bahasa Inggris saya, speaking, listening, waktu itu dengan native speaker-nya. Jadi itu sebuah kesempatan emas dan saya anggap batu loncatan untuk English communication skill-nya saya. Jadi pas pertama itu memang sempat takut banget luar biasa, tapi habis itu saya beraniin saya punya prinsip dari dulu, karena ibu saya bilang kalau kamu pergi ke sekolah terus kamu pulang cuman buat ke sekolah itu cuman buat main-main, kamu nggak dapat apa-apa, mending kamu nggak usah sekolah. Jadi prinsip dasar seperti itu saya aplikasikan ke segala aspek kehidupan saya. Jadi termasuk sampai ngikut ke acara Sel Indonesia itu, kalau saya di sini cuman ngeliatin orang ngomong terus saya diam, terus saya pulang, saya ngabisin waktu ini, mending saya pulang aja, saya nggak usah ikutan. Jadi waktu itu saya beraniin diri untuk ngomong sama bulenya. Pertama kali dia itu dari New York City, dari Amerika. Jadi saya bilang, saya ini pertama kali ngomong sama bule itu kamu. Saya jujur bilang, saya nervous, saya bahasa Inggris saya jelek, dan ya little I can lah. Tapi yang saya dapatkan waktu itu adalah, saya masih ingat sekali, dan sekarang saya merasakan budayanya orang Amerika adalah mereka melift up others. Mereka sangat encourage, no problem, you'll be okay, we're gonna support you. You don't need to be worried. Dan habis itu kayak aku jadi makin pede gitu Pak untuk ngomong bahasa Inggris. Mungkin ketika sampai ke sini, sebenarnya bulan-bulan pertama kedua itu masih takut juga ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ya mereka sangat mengencourage saya banget gitu. Lebih lagi di di lingkungan institusi pendidikan seperti ini gitu. Ya, begitu. Hanya itu setelah Diki sekian bulan, berapa bulan dari sekarang, datang dulu Agustus, ini sudah bulan Maret ya. Jadi 4 bulan ya, 4 bulan tambah 3 bulan. 7 bulan ya, 7 bulan. Bulan ke-8 berarti. Ya, bulan ke-8 ya. 8 bulan itu sudah bisa menyaksikan Amerika. Jadi yang dugaan kebanyakan orang Indonesia Amerika itu seperti
persis di film-film itu ya, ternyata meleset semua, ya kan? Ya. Jadi apa yang dikatakan wah arogansi ini, arogansi itu, ternyata di luar sini saya merasakan sudah sekian tahun dan kayak kerasan di sini. Saya kerasan, saya menikmati di sini. Saya datang. Jadi selain saya itu senang bahasa Inggris, saya juga senang namanya jalan-jalan, Pak ya. Meskipun dulu jalan-jalannya hanya di sekitaran Pulau Belitung sendiri, tapi senang banget saya itu jalan-jalan. Jadi sering banget dimarahin sama ibu saya karena jalan terus kerjaannya gitu. Di pulang-pulang ke rumah itu udah panasnya Indonesia, apalagi Belitung itu gimana. Jadi pulang-pulang ke rumah tuh udah gelap sampai gelap badan. Pokoknya saya tuh jalan. Jadi kemudian saya bisa cerita ini yang dari kenapa saya bisa sampai ke US. Itu tadi udah cerita dari bahasa Inggris. Itu yang salah satu faktor yang mendorong saya sampai ke sini. Namun selain itu sebelumnya tahun 2015 ketika saya lulus dari SMK Negeri 1 Manggar, saya sebenarnya dulu maunya sekolah di SMA, Pak. Bahkan saya sudah diterima di SMA rujukan di Belitung Timur. Saya tuh udah tahu mau ngambil jurusan IPA. Nanti suatu saat saya tuh mau kuliah di UNJ, mau ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Udah tahu mau kemana gitu. Tapi dalam satu malam ibu saya itu mendorong saya untuk kamu harus daftar SMK supaya nanti kalau lulus SMK bisa langsung kerja. Udah ada keterampilannya. Jadi saya tuh dulu punya lumayan ada beberapa teman, jadi mereka tuh kebanyakan pada masuk SMA, sedangkan saya masuk SMK yang jaraknya itu sekitar 15 kilo dari rumah saya, sedangkan SMA itu sendiri jaraknya cuma 3 kilo dari rumah saya. Jadi tiap hari saya pulang pergi 30 kilo, dan beliau nyuruh saya tuh ngambil jurusan teknik sepeda motor. Sebenarnya bukan saya banget gitu. Nah, kemudian tapi saya ikutin karena dorongan orang tua, dan saya juga dulu memang taunya cuman role model ibu saya. Jadi kalau beliau udah bilang A, harus saya turutin A. Jadi sampai saya lulus sekolah itu. Kemudian pas udah menjelang ujian nasional itu, saya tetap mau kuliah di UNJ nanti pas lulus. Kemudian saya udah coba daftar SNMPTN juga, saya daftar dulu, beasiswa juga sempat mau daftar, cuman belum disupport dari ibu saya sendiri karena beliau takut suatu saat kalau saya merantau sendiri nanti siapa yang bakal backup dari segi finansial, karena beliau kalau ngandalin beliau yang kerjanya maksudnya nggak menentu, kasihan dia tuh nggak mau ngelihat anaknya itu luntang-lantung jadi di tempat orang. So jadi waktu itu dibilang jangan kuliah dulu, sekolah aja, bukan sekolah, kerja aja. Jadi saya tuh pas di ujian nasional, menuju ujian nasional itu belajarnya udah giat banget biar dapat UNJ waktu itu. Nah, sampai-sampai saya berhasil masuk ke 5 besar nilai UN tertinggi dari 181 siswa angkatan saya demi UNJ waktu itu biar nilainya bagus nanti. Tapi beliau menyuruh saya untuk kerja. Jadi saya tuh pikirannya udah kuliah pokoknya, setelah sekolah kuliah. Tiba-tiba kenyataannya kerja. Saya nggak nyiapin sama sekali mental buat kerja waktu itu. Jadi ketika saya lulus, saya langsung bingung. Itu mungkin bisa dibilang momen paling tertekan dalam hidup saya. Paling berat ya, paling berat ya. Ya, saya bisa ngerasain itu. Satu sisi itulah wejangan dari ibu. Ya. Wejangan dari ibu, biasanya ibu itu firasatnya lebih kuat ya. Tidak masuk akal menurut kan nggak kelihatannya masuk, tapi kelihatannya itulah yang benar. Ya, tapi ya harusnya ada hikmahnya sekarang. Jadi lulus SMK. Tahun berapa lulusnya? Lulusnya tahun 2015, Pak. Waktu itu bulan Mei. Ya.
sebulan itu saya cari kerjaan waktu itu. Masukin lamar kerja kemana, kesini, kesana kemari, terus di PHP juga udah sering. Itu 1 bulan depresi sekali hingga pada saat itu saya udah disuruh ke bengkel juga waktu itu. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau ke bengkel. Kayak apa ya? Saya karena waktu itu udah ada tawaran dari teman saya yang juga guide. Dia sempat ketemu kita sempat di kegiatan bareng yang di Sel Indonesia tadi. Jadi dia nawarin, kamu mau nggak jadi pemandu wisata? Nanti di sini nanti gak apa-apa, belajar, ikut sertifikasi dulu, ikut pelatihan dulu, nanti pelan-pelan ya apa ya, karena kamu punya dia ngelihat saya tuh punya potensi untuk mandu wisatawan pas di acara Sel Indonesia, bule datang ke Belitung Timur waktu itu. Jadi dia udah ngelihat ini potensi-potensi sebagai seorang pemandu wisata. Jadi dia tawarin untuk jadi guide. Kemudian ikut sertifikasi dan saya mulai karir sebagai pemandu wisata waktu itu. Jadi banting setir dari 2016 ya, mulainya 2015 juga. 2015 bulan Juli gitu. Sudah jadi guide itu ya, pelatihan melalui apalah sudah. Sampai berapa tahun itu? Menjadi guide sampai 2018 bulan September ketika saya diangkat menjadi pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belitung Timur. Jadi menarik juga. Ya, menarik. Dan 3 tahun itu ya benar-benar belajar banget ya kehidupan yang sebenar-benarnya gitu saya tuh. Karena mindset saya tuh harus diputar balikan lagi, bukan lagi tentang kuliah tapi tentang kerja. Nah, tapi setelah lulus 2015 Mei sampai Juni 2020 akhir kemarin, itu sekitar 5 tahunan. Nah, di dalam hati kecil saya tuh saya tetap punya mimpi pengen kuliah suatu saat nanti. Tapi kalau saya punya kesempatan buat kuliah, saya nggak mau kuliah di Indonesia. Saya mau kuliah di luar negeri. Dan kalau bisa Amerika itu harus jadi negara pertama yang saya kunjungi. Dan alhamdulillah sekarang diwujudkan sama Allah. Comes true. The dream comes true. Ya, jadi sampailah daftar lewat program. Jadi ya prosesnya memang panjang ya. Jadi di momen kerja itu saya harus nelan juga kenyataan teman-teman saya tuh pergi belajar ke universitas impian mereka di Jogja, di Surabaya, di Bandung, Jakarta. Sedangkan saya harus kerjaan. Tapi di satu sisi mereka juga bilang ke saya, motivasi saya juga bahwa saya itu kalau bisa kerja, saya kerja aja. Enaknya cari duit ketimbang kuliah kayak gini. Lah, saya aja maunya kuliah. Kalian bilang gitu. Jadi apa ya Pak? Dari situ belajar melihat kok kehidupan orang itu yang kita inginkan, padahal orang yang menjalani kehidupan itu pengen di posisi kita. Jadi ada rasa bersyukurnya juga gitu Pak, dan pentingnya juga saling memotivasi satu sama lain. Jadi ya ini justru yang dicari-cari, cerita seperti ini, kisah nyata seperti ini banyak sekali teman-temanmu, sebayamu yang mengalami suasana yang sama. Sekolah kerja kan selalu begini. Ya. Tapi kan kita harus melihat kenyataan. Apa harus kita lakukan? Kerja dulu. Ya ini ya sudah kamu lakukan kerja. Hampir semua orang mengalami masa-masa seperti itu, terutama ya di Indonesia. Di tempat kita yang kalau kamu lihat statistik ekonomi, ya kita lebih mengerikan sekarang. Jadi yang kesenjangan yang kita khawatirkan itu kesenjangan makin jauh sekali. Dan ini kesenjangan ini kalau tidak dijembatani dengan kebijakan yang menolong yang kecil tadi, yang tidak beruntung tadi, kalau tidak diberi kesenjangan, diberi bantuan, kalau saya ya kasihan, mau pertandingan macam apa,
Kamu bayangkan kamu ingin belajar bahasa Inggris kan? Ya, ingin belajar bahasa Inggris. Kalau negara tidak memfasilitasi, sehingga di dalam hati saya ini setelah jadi begini, saya ingin memfasilitasi kursus bahasa Inggris gratis. Membayangkan, gimana prosesnya? Saya lagi berunding ini dengan ahli-ahli bahasa Inggris. Ada ide lain, Diki. Jadi apa rencanamu nanti ke depan setelah itu? Ini kan baru sekian bulan, tapi kan di sini kan sudah ada ini. Saya sudah membaca ke sana dulu. Gimana kira-kira? Rencana setelah program ini ya Pak. Jadi saya sepertinya harus cerita tentang program beasiswa yang saya dapatkan. Jadi biar bisa viewers-nya nanti biar bisa nyambung. Ini ceritanya dari mana? Iya, gimana? Jadi 2020 itu, jadi ceritanya saya punya teman, Pak ya. Saya punya ada salah satu teman dekat saya itu, dia tahu kalau saya tuh masih punya keinginan buat kuliah nanti suatu saat nanti. Jadi dia ini juga pernah berapa kali mewakili Indonesia di program-program internasional juga, sampai ke Rusia, ke Korea Selatan, bahkan keliling Asia Tenggara, ke Jepang. Dan karena dia udah sering ke luar negeri, dia orang Belitung, jadi pas kita ketemu di Belitung, dia tuh udah ngeliat saya itu ada potensi untuk bisa, maksudnya ada apa ya, ada semangat juang dan ada potensi buat keluar negeri katanya. Jadi apalagi pas dia dengar Amerika kan, dan habis itu dia cari-cari info beasiswa buat saya waktu itu ke Turki, ke Hungaria, dan kebetulan saya belum tertarik waktu itu untuk ke negara tersebut, dan juga 4 tahun Pak, 4 tahun langsung di kampung orang. Saya takutnya belum siap secara mental 4 tahun langsung nggak pulang ke Indonesia karena saya belum pernah merantau seumur hidup saya. Jadi saya mau cari yang singkat-singkat aja dulu, kalau bisa Amerika. Dan tiba-tiba suatu saat dia ngirimin sebuah link namanya program beasiswa Community College Initiative yang diprakarsari oleh AMINEF, American Indonesian Exchange Foundation Fulbright Indonesia. Nah, beasiswanya langsung dari US Department of State atau pemerintah Amerikanya sini. Jadi ini yang bisa daftar itu lulusan minimal SMA, SMK sederajat, D3, S1. Dan kemudian ada 8 jurusan dan salah satunya Tourism and Hospitality Management. Kebetulan saya berkecimpung di dunia pariwisata, jadi saya bilang, wah, ini ada jurusan yang saya mau, ini di Amerika, dan saya baca kualifikasinya ini, saya merasa memenuhi. Karena saya ada banyak, tidak banyak, namun ada beberapa kegiatan volunteering, kegiatan gotong royong yang partisipasi ke masyarakatnya itu ada. Dan juga saya punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya ingin memperdalam ilmu tentang pariwisata di Amerika. Jadi saya waktu itu daftar 2020 bulan November ke Desember itu saya nulis essay, kemudian nyiapin berkas administrasinya, kemudian di bulan Januari 2021 saya daftar beasiswa tersebut. Jadi pada dasarnya beasiswa ini sebenarnya fully funded atau dibiayai sepenuhnya dari pemerintah Amerika Serikat selama 1 tahun akademik atau 2 semester di community college di Amerika. Jadi totalnya itu ada sekitar 11 atau 12 community college seluruh Amerika. Nah, jadi mereka yang pilihin community college yang paling tepat dengan aplikasi yang kita tulis di seleksi pertama itu. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saya dapatnya di Kirkwood Community College, Cedar Rapids di Iowa. Ada teman-teman saya yang dapat di Orlando, Florida, ada yang di Utah, Texas, kemudian Alexandria di Virginia, segala macam. Nah, kemudian lanjut ke tahap seleksi. Setelah administrasi itu
saya dihubungi via email bahwa saya berhak lanjut ke seleksi tahap selanjutnya, yaitu wawancara dan TOEFL, dan juga ada lagi essay lagi. Habis itu saya lalui tesnya dan alhamdulillah terima email lagi untuk lanjut ke tahap medical check up di bulan Maret. Setelah medical check up di bulan Mei, tanggal 19 Mei 2021, itu saya menerima email resmi dari Fulbright Indonesia menyatakan bahwa nama Diki Rizaldi berhak menerima beasiswa Community College Initiative dan studi di US selama 1 tahun mulai dari bulan Agustus sampai Agustus 2021 hingga Mei 2022. Jadi pada saat saya menerima email itu, saya masih bekerja sebagai pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi saya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memotivasi anak-anak muda atau menginspirasi mereka, karena bagi saya dan juga teman-teman terdekat saya bilang katanya ini merupakan kesempatan langka buat anak muda dari pulau kecil di Indonesia untuk dapat kesempatan beasiswa ke luar negeri Amerika lagi katanya. Jadi saya termotivasi lagi untuk sharing ke anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Belitung, untuk saya nggak mau lihat hanya saya aja yang dapat beasiswa ini, atau saya nggak mematok Amerika sebagai negara tujuan mereka buat studi ke luar negeri, tapi bisa kalian ke Paris, ke Italia, kemanapun. Tapi saya mau lihat, saya mau motivasi mereka melalui bahwa saya sama seperti kalian, kita makan nasi yang sama, kita dari tempat yang sama, kita dari sekolah, sistem pendidikan yang sama, tapi saya bisa sampai ke sini dengan semangat juang saya yang tinggi, dan kemudian concern saya waktu itu ketika saya terpilih, saya sempat menghadiri beberapa kegiatan seperti ini juga, seperti podcast ini. Jadi concern saya selalu saya bilang ke anak-anak muda di sana bahwa saya pernah punya pengalaman dulu waktu masa sekolah yang seperti saya bilang tadi, mau belajar bahasa Inggris tapi bully sama beberapa orang, beberapa oknum, katanya sok pinter, sok jago. Nah jadi kalau kita pengen lihat orang-orang lebih banyak lagi anak-anak muda di Indonesia untuk mendapatkan prestasi tertinggi atau mencapai mimpi mereka studi ke luar negeri, maka kita berhak untuk mendukung mereka dalam proses belajar, bukan malah menjatuhkan semangat atau mental mereka. Karena saya pernah berada di posisi yang dimana saya nggak percaya diri lagi untuk belajar. Jadi penting sekali untuk kita, kalau orang lagi belajar, kita dukung. Kalau kita nggak bisa mendukung dengan kata-kata, kita cukup diam, nggak usah bilang apa-apa. Itu jauh lebih baik. Jadi concern saya waktu itu hadir menjadi pembicara di beberapa sekolah, saya bilang ke anak-anak siswa-siswa SMA SMK, saya bilang gitu, kalau ada teman yang lagi belajar, dia lagi semangat-semangatnya, kita harus dukung. Kita nggak boleh menjatuhkan semangat mereka. Kalau kita nggak bisa dukung, diam aja, nggak usah ngomong. Itu jauh lebih baik daripada ngomong yang tidak diinginkan, bahasa kasarnya gitu. So ya, alhamdulillah saya bisa dapat kesempatan untuk motivasi teman-teman juga, dan sampai sekarang pun saya sering melakukan live. Bagus, iya. Jadi apa yang Diki sampaikan, istilah itu sudah kadang-kadang ini budaya, tapi budaya yang nggak bagus. Dan ini harus yang nggak bagus ini kita kurangi, kalau perlu dihilangkan yang nggak bagus. Termasuk tadi itu bahwa kalau ada orang belajar apapun. Yang namanya orang belajar kan jatuh bangun. Ketika jatuh itu jangan ditertawakan. Good kan selalu begitu yang kamu lihat di Amerika, ya kan? That's not bad. Dia tidak katakan bad. That's not bad. Mereka pasti bilang that's not bad. You're doing great, kata dia. Padahal itu menurut kita sendiri, kita ini malu sekali, jelek. No. Malu sekali. You are fine. You will be fine, ya kan? You will be fine. Nah, ini adalah
positive improvement, positive encouragement. Jadi ini harus dimulai dari orang tua, keluarga, guru, dosen, profesor. Enggak, jadi kita ini sudah enggak ada lagi, kalau kita bicara-bicara begini itu kita selalu mencari solusi, berbagi pengalaman ya. Ini kan Diki berbagi pengalaman tadi, ya kan? Yang Ya, Diki betul. ceritakan itu tinta emas itu, tinta emas sebetulnya. Karena ini kisah nyata, ini bukan fiksi, bukan fiksi. Jadi cerita ini ada cerita fiksi, ada real. Ini kisah nyata. Kisah nyata inilah sebetulnya dalam jangka waktu yang lama, 1 bulan dari recording, ini bisa muncul digi-digi yang lain. Dan ingat, bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari Malaysia, mungkin dari Pakistan, mungkin dari India, muncullah dikit-dikit. Dan ini kalau kita mau berpikir lebih ke atas gitu ya. Amalan begini ini lebih banyak kalau anunya adalah, kalau dalam Islam mungkin amal jariahnya. Karena kita mengajak kebaikan. Jadi siapa yang meniru baik, Anda akan mendapatkan kebaikan. Senang sekali begini ini dilanjutkan dalam sisi yang lain, sisi ini, sisi itu. Banyak hal-hal yang sebetulnya akan menginspirasi yang lain juga. Kalau kita lihat sisi-sisi yang tadi itu dari kamu cuma 1 tahun, coba dicari informasi lain. Ada nggak extension? Ada nggak ada another financial aid? Gitu. Silakan. Tapi saya belum tadi Pak Suraman juga sempat nanya kalau nanti setelah program mau kemana. Jadi saya lanjutkan, tadi saya udah cerita program beasiswa saya. Kemudian sebenarnya saya tuh di sini masih banyak sekali saya melihat yang harus saya pelajari. Saya tuh ngerasa selama di sini saya tuh nggak ada apa-apa. Masih banyak sekali yang harus saya pelajari. Jadi tapi mau gimana lagi, ini program saya cuma hanya setahun, alhamdulillah. Jadi saya harus pulang nanti bulan Mei. Nah, tapi nanti rencana saya mau mulai karir di insya Allah di industri perhotelan. Karena sekarang saya ngambil jurusan manajemen perhotelan di Kirkwood Community College. Jadi saya juga hari ini sebenarnya hari terakhir saya magang di propertinya Hilton di Cedar Rapids. Jadi mudah-mudahan nanti dari internship ini saya berharap juga menjadi batu loncatan saya untuk karir saya ketika pulang ke Indonesia nanti, Pak. Nah, good point itu. Jadi ini sudah kelihatan kemana gerakannya, kemana ke depannya. Ini sudah luar biasa. Jadi memang pas sekali nanti kamu akan, Amerika itu hotel-hotelnya seluruh dunia sampai yang sekarang properti hotel-hotel itu memang pemiliknya itu ya kebanyakan dari sini, konglomerat sini kalau kira-kira. Jadi di Indonesia pertumbuhan golongan menengah ke atas itu luar biasa juga. Jadi kalau Diki belajar finansial sampai ini promising, Diki. Indonesia itu promising. Jadi Pak Suraman ini sangat optimis. Jadi kita itu 2045 itu bisa merebut. Nah, perkara ada beda sedikit, beda sana itu biasa kalau saya.
Ada pesan-pesan lain, Diki? Pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada ini pendengar, penonton. Ini kan bagus sekali tadi. Itu apa tadi kalau di hotel apa saja kira-kira yang nanti rencana itu kan ada hotel Hilton itu kan dulu ya nanti mudah-mudahan mau start karirnya di Hilton Company aja pas pulang ke Indonesia karena udah magang di situ juga, karena udah tahu cara kerja perusahaannya seperti apa, propertinya gimana, dan ya jadi udah ada gambaran gitu nanti kerjanya gimana. Ya, dan gimana pesan? Ya, bagus tadi itu, dan kamu kan ini ada American work-nya itu kamu kan sudah melihat sendiri. Orang Amerika itu kalau bekerja, perspektifnya sangat bagus sekali. Jadi bagus. Work ethic-nya itu yang perlu kamu pelajari. Begitu besarnya. Kalau jam 7 itu ya jam 7 tepat. Bukan jam 7 lebih 1 menit. Beda. Ya. Jadi di Amerika Pak Surahman itu sudah sekian tahun. Work ethic itu mempengaruhi jiwanya Pak Surahman sendiri. Respect saja kepada orang yang datang tepat waktu. Dan ya kadang-kadang mengelus dada kalau ada orang meremehkan Pak. Padahal kita sering menyayangi saudara-saudara kita, ya. Kurang respect terhadap Pak. Ya. Padahal ada juga semboyan. Waktu adalah ini, waktu adalah ini. Time is money, time is money. Itu kan sudah berbanyak sekali. Tapi waktu itu memang luar biasa pentingnya. Seperti halnya Diki dengan ini mempunyai waktu untuk mau bersini, saya ucapkan terima kasih. Ya. Iya, saya kira begitu saja Diki. Semoga apa yang kita sampaikan malam ini dan Diki bagi bermanfaat dari kita semua. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.